Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Raffi. Ini saya akan mempresentasikan bukti audit atas kerja audit. Untuk pengertian bukti audit sendiri ada segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat. Ada pula tujuan audit dalam memperoleh bukti untuk mendukung pendapatan atas laporan keuangan. Audit mengembangkan tujuan audit spesifik bagi setiap akun dalam laporan keuangan. Tujuan spesifik ini berasal dari asersi-asersi yang membuat manajemen dalam laporan keuangan. 5 asersi manajemen digariskan dalam standar auditing yang berlaku umum adalah sebagai berikut. Adanya keberadaan dan keterjadian existence and occurrence, adanya kelengkapan completeness, hak dan kewajiban right and obligation, penilaian atau allocation, penyajian dan pengungkapan presentation and disclosure. Pertimbangan auditor tentang bukti audit dipengaruhi juga oleh cukup atau tidaknya bukti audit meliputi materialitas dan risiko, faktor-faktor ekonomi, ukuran dan karakteristik populasi, kompetensi bukti, meliputi relevansi, sumber, kedapatan waktu, objektivitas. Bukti audit juga dapat merupakan data akuntansi yang terdiri dari seperti buku jurnal, buku besar dan buku pembantu, pedoman akuntansi terkait, catatan informal dan memorandum seperti kertas kerja, rekonsiliasi, dan perhitungan. Ada juga informasi pemuatnya dapat berupa dokumen seperti cek, faktur, kontrak, dan notulen. Konfirmasi dan pernyataan tertulis lainnya, informasi yang diperoleh dari permintaan keterangan pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan, informasi lain yang diperoleh atau dikembangkan auditor. Ada pula jenis-jenis informasi penguat seperti bukti analitis, bukti dokumen, konfirmasi, pernyataan tertulis, bukti perhitungan, bukti lisan, bukti fisik, bukti elektronik. Nah, dalam mengaudit ada menggunakan beberapa pendekatan, yaitu seperti pendekatan audit top down, yaitu memahami bisnis dan industri, tujuan dan sasaran manajemen, bagaimana menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan, unggulan bersaing orang di pasar, proses inti bisnis, laba dan arus kas, mengembangkan ekspektasi sehubungan dengan laporan keuangan perusahaan, diagnosa bidang audit yang memerlukan tambahan perhatian. Audit bottom up, yaitu uji langsung transaksi, uji langsung akun, sistem pencatatan transaksi yang menghasilkan saldo akun, hasil berupa sampling individu yang mendukung transaksi atau akun, evaluasi kewajaran suatu jumlah atau akumulasi jumlah. Prosedur audit. Prosedur audit adalah metode atau teknik digunakan oleh auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten. Berikut ini adalah beberapa jenis prosedur audit yang bisa dilakukan oleh auditor, yakni seperti inspeksi, yaitu meliputi pemeriksaan terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Nah, prosedur ini biasanya digunakan secara luas dalam auditing. Inspeksi sering sekali digunakan dalam pengumpulan untuk mengevaluasi bukti bottom up yang tadi maupun top down yang tadi. Dengan melakukan inspeksi atas dokumen, auditor dapat menentukan ketepatan persyaratan dalam faktur atau kontrak yang memerlukan pengujian bottom up atas akuntansi transaksi tersebut. Nah, pada saat yang sama, auditor seringkali mempertimbangkan implikasi bukti dalam konteks pemahaman faktor-faktor ekonomi dan persaingan entitas. Sebagai contoh, pada saat auditor memeriksa kontrak sewa guna usaha yang melakukan verifikasi kesesuaian akuntansi yang digunakan untuk sewa guna usaha, mengevaluasi bagaimana guna usaha berpengaruh pada kegiatan pembiayaan dan investasi entitas, dan akhirnya mempertimbangkan bagaimana sewa guna usaha ini dapat mempengaruhi kemampuan entitas untuk menambah penghasilan, dan bagaimana pengaruh transaksi ini atas struktur biaya tetap entitas. Yang kedua ada pengamatan atau observing.
Nah, pengamatan atau observing berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses, serta proses kegiatan dapat berupa pemrosesan rutin jenis transaksi tertentu seperti penerimaan kas untuk melihat apakah para pekerja sedang melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Pengamatan terutama penting untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal. Auditor juga dapat mengamati kelemahan seorang klien dalam melaksanakan pemeriksaan tahunan atas fiksi persediaan. Pengamatan yang terakhir ini memberikan peluang untuk membedakan antara mengamati dan menginspeksi. Nah, yang ketiga ada namanya konfirmasi, yaitu akan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung. Nah, biasanya prosedur menempuh cara seperti auditor meminta dari klien untuk menanyakan informasi tertentu kepada pihak luar. Klien meminta kepada pihak luar yang ditunjuk oleh auditor untuk memberikan jawaban langsung kepada auditor mengenai informasinya. Nah, auditor menerima jawaban langsung dari pihak ketiga tersebut. Yang keempat ada permintaan keterangan atau pengajuan pertanyaan inquiring, yaitu merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Contoh permintaan keterangan auditor mengenai tingkat keusangan kesediaan yang ada di gudang. Yang kelima ada penelusuran atau tracing. Auditor melakukan penelusuran informasi sejak mula-mula data tersebut direkam pertama kali dalam dokumen. Dilanjutkan dengan pelaksanaan pengolahan data tersebut dalam proses akuntansi. Nah, contohnya seperti pemeriksaan terhadap transaksi penjualan yang dimulai oleh auditor dengan memeriksa informasi dalam surat order dari customer, laporan pengiriman barang, faktur penjualan dan jumlah penjualan. Tujuan untuk menentukan ketelitian dan kelengkapan catatan akuntansi. Yang keenam ada pemeriksaan dokumen pendukung atau vouching, merupakan prosedur audit meliputi inspeksi terhadap dokumen-dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya. Kedua, ada pembandingan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi yang berkaitan, tujuannya untuk memperoleh bukti audit mengenai kebenaran pelakuan akuntansi terhadap transaksi yang terjadi. Nah, yang selanjutnya itu ada perhitungan atau counting. Prosedur ini meliputi perhitungan fisik terhadap daya terwujud seperti kas atau kesediaan di tangan dan pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut terletak. Hitungan fisik ini digunakan untuk mengevaluasi bukti fisik kuantitas yang ada di tangan, sedangkan tanggung-jawaban formulir bernomor urut terletak digunakan untuk mengevaluasi bukti dokumenter yang mendukung kelengkapan catatan akuntansi. Selanjutnya itu ada pelaksanaan ulang atau reforming. Pelaksanaan ulang ini merupakan salah satu prosedur audit yang penting. Ada pelaksanaan perhitungan, yaitu merupakan perhitungan dan rekonsiliasi yang dibuat oleh klien, misalnya menghitung ulang total jurnal, beban penyusutan, bunga, dan lain-lainnya. Nah, auditor juga dapat melaksanakan ulang beberapa aspek pemrosesan transaksi tertentu untuk menentukan bahwa pemrosesan telah sesuai dengan pengendalian internal yang telah dirumuskan. Nah, sebagai contoh, auditor dapat melaksanakan ulang pemeriksaan atas kredit pelanggan pada transaksi penjualan untuk menentukan bahwa pelanggan memang memiliki kredit yang sesuai pada saat transaksi tersebut diproses. Nah, pemeriksaan ulang biasanya memberikan bukti bottom up dan dengan bukti bottom up lainnya, auditor dapat terlebih dahulu memahami konteks ekonomi untuk pengujian audit tersebut. Nah, selanjutnya itu ada teknik audit berbantuan komputer. Nah, biasanya apabila catatan akuntansi klien dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan komputer tersebut.
atau Computer Assisted Audit Technique yang telah diuraikan sebelumnya. Sebagai contoh, auditor dapat menggunakan perangkat lunak komputer untuk melakukan hal-hal sebagai berikut, seperti melaksanakan perhitungan perbandingan menggunakan dalam prosedur analitis, memilih sampel piutang usaha untuk konfirmasi, menalari sebuah file dalam komputer untuk menentukan bahwa semua dokumen yang beruntun telah dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu ada hubungan antara prosedur audit, jenis bukti audit, dan asasnya. Dapat dilihat pada gambar. Dalam analisis memiliki hubungan membandingkan penjualan aktual dengan anggaran penjualan, keberadaan, kelengkapan, dan penilaian penjualan. Seperti tracing itu hubungan dokumenter, yaitu menelusuri penjualan begitu besar, memeriksa ayat, jurnal, memeriksa rekening koran. Ya, setelah itu ada bukti fisik, hitungannya itu memeriksa gudang yang baru, keberadaan gudang, kas yang ada, penilaian kas, pengamatan, mengamati klien untuk persediaan, representasi tertulis dengan permintaan keterangan, meminta keterangan pada penasihat hukum, meminta keterangan pada manajemen tentang keuangan persediaan, penilaian persediaan, konfirmasi, yaitu meminta konfirmasi saldo bank pada bank, keberadaan hak dan penilaian kas. Pelaksanaan ulang, menghitung kembali hutang bunga aktual, nada-nada penilaian hutang bunga. Teknik auditor berbantuan komputer membandingkan harga dalam file faktur dengan file penilaian penjualan. Selanjutnya itu golongan prosedur audit. Prosedur untuk mendapatkan pemahaman auditor diharuskan mengetahui tentang struktur pengendalian internal pada perusahaan klien yang memadai untuk merencanakan audit. Pengujian pengendalian dilakukan untuk mendapatkan bukti tentang keefektifan rancangan dan pengoperasian kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal. Pengujian substantif terdiri dari pengujian analitis, detail transaksi, detail saldo. Selanjutnya ada evaluasi atas bukti audit yang diperoleh. Setelah mendapatkan bukti melalui proses audit, auditor tersebut melakukan prosedur untuk mendapatkan pemahaman tentang struktur pengendalian internalnya. Setelah itu melakukan pengujian dan juga melakukan pengujian substantif seperti prosedur analitis, detail transaksi, detail saldo. Nah, setelah itu dilakukannya evaluasi kecukupan dan kompetensi. Hasil yang diperoleh dasar yang layak untuk setelah diperoleh hasil, maka diberilah pendapat. Jika ia memberi pendapat wajar atau wajar dengan pengecualian, atau pendapat tidak wajar sesuai dengan keadaannya. Ketika jika tidak diperoleh dasar yang layak untuk memberi pendapat, maka menolak atau wajar dengan pengecualian sesuai dengan keadaannya. Untuk kertas kerja itu merupakan catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan audit. Isi kertas kerja kerja yang memperlihatkan kecocokan antara keuangan, informasi lain, dan standar akuntan auditing. Catatan akuntansi, laporan yang diterapkan dan dilaksanakan oleh auditor dengan isian dokumentasi meliputi standar pekerjaan utama itu perencanaan, pemeriksaan, dan supervisi. Standar pekerjaan kedua itu pengendalian internal untuk merencanakan audit, menentukan sifat saat dan lingkup pengujian. Ketiga, ada standar pekerjaan ketiga, yaitu bukti audit, prosedur audit, dan pengujian untuk sebagai dasar memadai menyatakan pendapat atas laporan keuangan audit. Adapun tujuan dari pembuatan working paper, yaitu ada 4 tujuan. Mendukung pendapat yang pertama ada mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan. Yang kedua ada menguatkan kesimpulan auditor dan kompetensi auditnya, mengkoordinasikan dan mengorganisasikan semua tahap audit, memberikan pedoman dalam audit berikutnya.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh auditor dalam membuat kertas kerja yang baik. Nah, faktor-faktornya itu meliputi lengkap. Dimana lengkap ini artinya berisi semua informasi pokok atau komposisi data penting dan tidak memerlukan tambahan penjelasan secara lisan. Nah, teliti ini artinya tidak ada kesalahan tulis dalam hitung. Yang ketiga, ringkas, artinya pembatasan informasi pokok sesuai tujuan audit dan tidak menyajikan rincian yang tidak perlu. Jelas, artinya penggunaan istilah tidak mengandung arti ganda dan penyajian diinformasikan secara sistematik. Yang kelima, rapi, artinya susunan atau keteraturan penyusunan kertas kerja yang baik. Adapun tipe-tipe kertas kerja, program audit, daftar saldo kerja, ringkasan jurnal penyesuaian, schedule utama, lead, schedule pendukung atau supporting schedule. Nah, untuk program audit ini kertas kerja program audit ini memiliki fungsi untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit, serta merencanakan jumlah orang yang diperlukan untuk melaksanakan audit komposisinya. Serta merencanakan orang yang diperlukan untuk melaksanakan audit komposisinya apa saja dan taksi itemnya. Yang kedua ada daftar saldo kerja, working trial balance, daftar yang berisi saldo akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya. Kolom-kolom untuk adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor serta saldo setelah koreksi auditor yang akan tampak dalam laporan keuangan auditan. Yang ketiga ada ringkasan jurnal penyesuaian untuk membetulkan kekeliruan dalam laporan keuangan dan catatan akuntansi klien. Yang keempat ada schedule utama. Schedule utama itu kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam schedule pendukung untuk akun-akun yang berhubungan dan untuk menggabungkan akun-akun besar yang sejenis. Yang jumlah saldonya akan dicantumkan di dalam laporan keuangan di dalam satu jumlah. Yang kelima ada schedule pendukung, yaitu schedule utama yang digunakan kertas yang digunakan untuk memverifikasi dan menganalisa terhadap unsur-unsur yang tercantum dalam laporan keuangan klien untuk mendukung dan menguatkan informasi keuangan dan proporsional. Kesimpulannya, jadi bukti audit merupakan suatu konsep yang mempunyai nilai fundamental dalam hal audit, dan hal tersebut menyatakan dalam standar pekerjaan lapangan ketiga, IKA atau Ikatan Akuntansi Indonesia mempunyai penilaian tentang bukti bahwa bukti audit yang cukup kompeten haruslah diperoleh melalui inspeksi, pengajuan pernyataan, pengamatan, dan konfirmasi yang digunakan sebagai dasar yang pantas untuk menyatakan pendapat tentang suatu hasil laporan keuangan auditan. Kertas kerja itu merupakan catatan yang diselenggarakan auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang diperolehnya. Dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan audit. Ada 5 tipe kertas kerja program audit, dan ada 5 tipe kertas kerja program audit. Yang pertama ringkasan jurnal, adjustment, working trial balance, jurnal adjustment, working trial balance, schedule utama, dan schedule pendukung. Demikian presentasi yang saya dapatkan mengenai bukti audit dan kertas kerja audit. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.